semuanya, perkenalkan nama aku Febiola Valentina Simanjunta dengan NIM 202410005. Perkenalkan, nama saya Lisa Sinaga dengan NIM 2024124 dari Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Perkenalkan, saya Cindy Valensonita Sinaga dengan NIM 2024142 dari D3 Analis Farmasi dan Makanan. Saya Deviana Siombing dengan NIM 204100039 dari kelompok bencana banjir. Perkenalkan, nama saya Reka Karmelita Manik dengan NIM 2024113. Jadi, bencana itu merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia yang dapat mengakibatkan atau dapat menimbulkan korban jiwa, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta berpengaruh pada dampak psikologis. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air meningkat menenggelamkan daratan, di mana banjir ini akan menenggelamkan tanah yang biasanya kering karena terjadinya peningkatan volume air. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat adanya hujan deras, meluapnya sungai, dan terjadi bendungan yang pecah sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam berupa banjir. Faktor utama dari penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi ataupun air sedang pasang atau naik. Namun ada juga faktor yang disebabkan oleh manusia untuk membuat terjadinya banjir, yaitu di mana manusia membuang sampah sembarangan pada selokan ataupun pada pembuangan air ataupun aliran air, di mana sampah akan menumpuk dan juga akan membuat pembuangan menjadi sumpet atau mampet, yang dimana ketika hujan datang dengan deras maka selokan akan penuh. Namun gara-gara sampah yang tadi ada di selokan maka akan membuat menjadi sumbat dan air akan naik ke atas dan mengakibatkan banjir. Dampak banjir bagi kesehatan manusia sangatlah bervariasi, di mana dapat kita lihat dari berbagai faktor, lokasi, topografi, maupun penanganan medis yang tepat dari berbagai pihak, di mana beberapa dampak yang perlu kita perhatikan seperti bahaya tenggelam ataupun terluka, kemudian terjadinya penyakit hipotermia ataupun penurunan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian adanya gigitan hewan ataupun kuman dan bakteri pada tubuh kita, terjadi infeksi, keracunan, dan berbagai penyakit akibat bawaan banjir. Kemudian risiko kematian yang akan terjadi dan juga luka ketika terjadi kontak listrik pada tubuh kita, dan risiko kesehatan lainnya yang muncul akibat evakuasi pasien. Adapun usaha yang dilakukan untuk menanggulangi banjir, yang pertama, membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik, lalu melakukan reboisasi terhadap tanaman, khususnya tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat, lalu menyediakan dan memperbanyak lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air.